Kita komintan di kamu herang. Koripu imengkang na sinutuban. Desa Mengkang itu langsung berbatasan dengan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Lasino yayu, aku yang kawan. Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone pun menyebut Desa Mengkang itu sebagai desa penyangga kawasan. Koripu mo pusi dabotanoyan. Kita di sini sudah ada peraturan desa, makanya kita tetap jaga kelestarian alam. No diubi, no ikikis bidakung kawasan. Tidak dibenarkan siapapun untuk merusak hutan, katakanlah. Doduan monimu, yang kita merukadan. Artinya intua edoman mau aman. Intinya di sini ini kalau nanti kawasan hutan ini rusak, longsor, terjadi kekeringan, ya pasti mikrohidro kita ini tidak jalan. Desa kami ini Pak, memang belum ada listrik PLN yang masuk. Serta malam kan gelap. Nah, di situ timbul ide dari Pak Sangadi untuk bikin kincir. Karena itu gagasannya orang yang pernah sekolah di jurusan listrik pasti yakin kalau itu berhasil. Yang pertama dibikin di muka situ. Tapi itu masih sistem kayu, serba kayu lah. Dinamo 3000 pertama itu dari April 2006 itu terpenuhilah kebutuhan masyarakat pada saat itu. Itu diputar memang sudah nyala. Waktu itu kami sedang sholat, tiba-tiba lampunya mati. Nah, nanti habis sholat dicek, ternyata kayunya sudah patah itu, bola kincirnya patah. Lapas itu kan ya bengko. Itu kan pengaruh dari perlombaan. Kalau dia rasa-rasa begini. Kemudian perkembangan kemudian 2009 Pak, ada PNPM lingkungan yang di Juklaknya itu bisa untuk digunakan di sini. Kebetulan dapat dana, kita tambah yang jadi karena sudah makin lama, makin banyak rumah, makin banyak konsumen. Nah, kita tambah dengan yang 10.000 ini. Untuk per rumah itu bayarnya 10.000 per bulan untuk biaya pemeliharaan. Itu sudah jadi keputusan desa. Kalau tidak ada dana pemeliharaan, sebentar ada kerusakan, ya bagaimana itu Pak? Kalau untuk manfaatnya untuk saya sendiri Mas, itu banyak sekali. Pertama untuk malam hari itu, anak-anak sekolah itu bisa belajar dengan baik karena cahaya lampunya sudah terang. Nomor 5, 27 ditambah 17. Di masjidnya sudah kedengaran suara azan, sudah tahu kalau sudah waktu sholat. Warung-warungnya itu jam 11, jam 12 malam masih bisa buka. Tapi kalau dulu, paling sorenya sudah tutup. Setidaknya ada aktivitas yang bisa dilaksanakan malam karena sudah ada aliran listrik. Masyarakat kan kalau beli kulkas sudah bikin es, bisa bikin es. Ya kalau untuk tukang kayu itu sudah bisa pakai mesin, otomatis kan
lebih memperingan pekerjaan, otomatis perekonomian itu lancar, Pak. Khusus masyarakat Mengkang ini menyadari betul kalau nanti kerusakan lingkungan sudah luar biasa, ya pasti ini tidak jalan. Sedang di sini sudah sepakat untuk menjaga hulu sungai, untuk tanam-tanam kayu, untuk menjaga supaya airnya tidak kering. Jadi perkayalah dengan tanaman pohon-pohon di daerah aliran sungai. Ini kebun bibit desa. Jadi ini terbentuknya kebun bibit desa ini setelah adanya hikro di desa ini. Dan fungsinya ini dijadikan kebun desa ini supaya bibit ini nanti ditanam di hutan agar air yang mengalir, yang menghidupkan hikro itu bisa terlestari atau terjaga. Di Kecamatan Ekbila, banyak desa-desa yang belum teraliri listrik terkait dengan potensi banyaknya air, maka kami berinisiatif untuk membuat demplot hidrohidro sebagai percontohan yang dapat diadopsi masyarakat maupun program PNPM lingkungan. Kenapa dibuat di situ? Kebetulan lokasinya pas di pinggir jalan umum, itu kan jalannya jalan di provinsi, jadi mudah dilihat. Kalau desa ini memang ada listrik, tetapi capaian kita adalah bukan untuk menerangi desa. Karena dari PLN itu nggak bisa dibuat ke tempat musyawarah sama pemandian, maka ke situlah digunakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon masyarakat bagus, terbukti banyak desa yang lain mengunjungi demplot yang ada di Tauskodang. Ada yang membangun swadaya, yaitu di desa Ektangga. Pertama, lihat Tauskodang. Ya, aku telepon abang si Irsan. Ya, bang, tolonglah ambilkan satu sama aku turbin, kataku kepada dia. Dananya cuma kupikul sendiri lah, Pak. Kalau perhitungkan kepada mesin gingset, kira-kira mulai kontak lampu jam 6, mati jam 10. 1 bulan kisar 60 liter. Ku perhitungkan 60 liter, ku pungut turbin, kira-kira 3 tahun sudah selesai. Kalau udah ada duit, dibesarkan PA ini, turbinnya ini, supaya mampu semuanya di kampung kami. Keuntungannya pertama ke masjidnya yang utamakan, yang kedua baru rumah saya ini. Beliau selaku Ketua Satu Pusat Koperasi Pegawai Negeri bisa mengambil TV untuk memajukan anak. Acuy dahele sang nama saya di Jakarta. Harapan ke depan di tingkat lokal atau bengkel-bengkel lokal ini bisa diduplikasi biar lebih murah dan lebih banyak masyarakat yang mengadopsi. Semakin banyak orang yang mengadopsi, inisiatif untuk pelestarian air semakin besar. Nah, di sini kata kuncinya bahwa dengan adanya DPL, maka meningkatkan produksi perikanan.
tahun 60 saya orang Pompom menebang bakau. Karena itulah kebutuhan makan waktu itu tanpa disadari bahwa kami sudah mengambil bagian merusak lingkungan. Syukur sekarang kami muncul suatu kesadaran untuk membangun lingkungan. Yang ini adalah daerah pelindungan laut. Nah, DPL ini dibangun sejak tahun 2000 dan sukses diperdeskan tahun 2003. Dalam Perdes itu mengatur wilayah-wilayah yang boleh dimasuki oleh masyarakat. Dalam arti wilayah itu menjadi wilayah tangkapan. Berikut larangan-larangan yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat di areal yang diawasi. Yang bisa dilakukan adalah snorkeling dan penelitian. Dan itu harus ada seizin dari kelompok pengelola. Dan tujuan DPL pada waktu itu adalah mengarah ke pariwisata yang berbasis masyarakat. Kalau kami mengundang pemodal besar begitu, biasanya kan itu masyarakat itu di pinggir, tidak ada bagian apa-apa. Padahal ini adalah milik masyarakat. Masyarakat yang merencanakan, masyarakat yang berbuat, dan masyarakat harus menikmati. Kalau ada tamu, biasanya yang membagi tamu itu dari pengurus ekowisata. Harapan kami semua rumah-rumah keluarga di bawah itu bisa jadi homestay. Hanya harus ada standarnya. Misalnya dia punya toilet yang sehat, lalu dia rumahnya yang bersih, lalu dia aman, lalu dia airnya lancar, lalu ada penerangan. Saya merasa senang karena banyak tamu yang datang dan memberikan hasil yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya homestay juga. Di sini kita ada kurang lebih 10 anggota untuk pemandu. Seandainya tamu itu di dalam sebulan itu dia cuman ada sekitar 2 atau sampai 4 orang, ya kita saling mengatur, saling membagi. Jadi tidak ada saling berebutan. Jadi semua diatur lewat kerjasama yang sudah disepakati bersama. Dari masyarakat sini sebagai pihak pengelola, mereka melayani dengan baik. Dari segi alat, mereka punya alat yang lengkap. Terus instruktur cukup membantu saya juga. Dari segi akses juga tempat ini mudah dijangkau. Dari segi biaya juga untuk sewa alat di sini murah. Ada cukup banyak yang menjadi suatu daya tarik bagi pengunjung untuk datang, terutama tadi menurut brands yang sangat langka.